Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmiah Zahra Tunisa dengan NIM 12130200079, Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik hukum ekonomi syariah yang telah saya pelajari. Politik hukum merupakan upaya untuk membuat atau merubah peraturan perundang-undangan beserta nilai di dalamnya yang memuat garis besar, asas, konsep, dan dasar peraturan. Ruang lingkupnya memuat tentang beragam nilai yang dimuat dalam aspirasi juga dalam lembaga berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan. Politik hukum merupakan sesuatu yang kompleks sehingga berkorelasi dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu hukum, ilmu tata negara, ilmu politik, hingga ilmu ekonomi. Politik hukum memiliki relasi timbal balik yang saling berkaitan. Layaknya hubungan simbiosis mutualisme, keduanya saling membutuhkan. Politik adalah alat penggerak yang melahirkan hukum, di sisi lain hukum juga memuat aturan main di dalam politik dan beragam hal yang turut berpengaruh kepadanya. Maka dapat disimpulkan bahwa relasi politik dan hukum adalah satu kesatuan yang memiliki hubungan mutualisme. Keduanya harus ditempatkan dalam proporsi masing-masing secara wajar. Hendaklah lawgiver melihat konteks, struktur, dan budaya agar dapat melahirkan produk hukum yang mampu mempengaruhi kebijaksanaan secara umum. Sejarah politik hukum pada mulanya ada kritik dan ketidakpuasan para ahli hukum tentang perpolitikan hal ini dikarenakan hukum harus dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Sekitar abad 19, ada perkembangan dalam bidang hukum di Eropa. Dalam sejarahnya, politik hukum berkembang secara eksplisit maupun non-eksplisit. Yang dimaksud dengan non-eksplisit adalah perkembangan yang terjadi tidak secara langsung dan jelas mengatakan apa itu politik hukum, namun statusnya telah cukup mewakili pengertian dari politik hukum itu sendiri. Politik hukum secara eksplisit dapat terlihat dari buku yang ditulis oleh Supomo 1947, yaitu soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara. Juga buku Le Marie, Bellier-Forde, Utrecht, dan lanjutnya dengan generasi baru yang lebih menjelaskan politik hukum. Jika politik hukum diartikan sebagai proses membuat dan melaksanakan hukum yang menunjukkan sifat dan arah hukum tersebut, maka politik hukum Islam dapat diartikan sebagai cara agar politik hukum tersebut dipandang dari sudut pandang Islam. Ibnu Taimiyah menyebutkan politik hukum Islam sebagai as-siyasah as-syariah, syariah yang merupakan integrasi dari politik dan hukum. Beliau membagi menjadi 4 bagian, yaitu kosmopolitanisme atau paham general Islam harus menjadi rahmat bagi semesta dengan dasar tauhid. Yang kedua, doktrin kekhalifahan baik akhlaknya dan tidak harus Quraisy. Yang ketiga, institusi negara sangat dibutuhkan. Yang keempat, kepemimpinan teokrasi atau dasar ketuhanan, adil dan amanat. Prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja setidaknya ada 7, yaitu tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, kemerdekaan, persamaan, dan ta'awun. Maka politik hukum Islam merupakan sesuatu yang paling penting karena menjadi bagian dari penerapan syarat secara umum. Perlu dilihat bahwa cara terbaik untuk merubah sesuatu adalah dengan kekuasaan, maka dengan menjadikannya Islam sebagai dasar dari gerakan politik yang akan melahirkan hukum guna menjadi kompas aturan dan gerakan negara. Hal tersebut akan mempermudah orang untuk melaksanakan syariat karena diikat pula oleh aturan sosial kenegaraan. Hukum dan politik merupakan 2 hal yang berbeda, namun tetap saling berkaitan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sifat hukum dalam kajian politik hukum memiliki berbagai ciri khas karena spesifikasinya. Kajian dari politik hukum ini cukup unik. Keunikan yang dimaksud tercermin dari beberapa sifat politik hukum di bawah ini yang dapat didefinisikan dari berbagai ciri, yaitu yang pertama ada fakultatif, yaitu hukum yang dimaksud tidak wajib ditaati atau tidak mengikat jika orang yang berkaitan di dalamnya merasa tidak perlu mengindahkannya. Yang kedua, imperatif. Sifat ini merupakan lawan dari sifat fakultatif, bahwa hukum wajib dan konkret untuk ditaati oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, represif. Sifat hukum ini lebih tegas daripada sifat imperatif,
bahwa demi terciptanya ketertiban umum harus ada kebebasan bertindak oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, kekuasaan di atas hukum dan tidak mengenal kompromi. Artinya, persetujuan dianggap sebagai kepatuhan dan sebaliknya, kritik dianggap sebagai pembangkangan. Yang selanjutnya ada progresif. Aspirasi masyarakat menjadi hal penting dalam sifat ini. Dengan kata lain, hukum berasal dari bawah ke atas, memihak kepada rakyat demi mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Sifat hukum ini juga mendorong peran publik dalam keterlibatan hukum. Karena publik yang menjadi subjek hukum, maka publik juga yang harus memegang arah gerak dari hukum tersebut. Pada akhirnya, sifat progresif ini akan membangun negara hukum yang berhati murni atau berhati nurani. Yang kelima ada otonom. Sifat ini termasuk semi-represif. Wewenang yang sempit dimungkinkan terjadi pemaksaan di dalamnya, namun keabsahannya setiap kasus harus didasarkan pada prosedur yang benar. Prosedur yang dimaksud juga didasari pada aspirasi masyarakat. Sifat hukum ini membatasi diskusi, diskresi, dan hukum dibuat dengan teliti dalam ikatan penuh. Dan yang terakhir ada responsif, yaitu karakter dari sifat ini adalah hukum yang berbeda di bawah kebijakan dan asas hukum. Maksudnya berada di bawah kebijakan dan asas hukum. Hal ini ditujukan agar memperluas diskresi dan menghindari terjadinya pemaksaan dalam proses hukum. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan yang substansif dan berdasar kasus yang terjadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.